Tentuan di dalam Undang-Undang PPH dan Tax Treaty mensyaratkan BUT itu memiliki physical presence. Bentuknya apa? Bisa kantor perwakilan, bisa cabang, bisa asetnya, bisa produksinya, ya, areal tambangnya. Nah, Sobat Pratama, di kasus yang ketiga ini sekarang lagi aktual. Dan saya beberapa kali ditanya oleh mahasiswa saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Departemen Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Mereka sedang skripsi, ada juga yang tesis, menjadikan saya sebagai narasumber. Salah satu topiknya, ya, topik yang mereka bawakannya adalah ketentuan di dalam pasal 2 ayat 5 ini terkait dengan, nah ini. Yang tadi sudah saya sampaikan di bagian awal dari diskusi kita kali ini, ketentuan di dalam Undang-Undang PPH dan Tax Treaty mensyaratkan BUT itu memiliki physical presence. Bentuknya apa? Bisa kantor perwakilan, bisa cabang, bisa asetnya, bisa produksinya, ya, areal tambangnya, bisa bengkelnya, bisa proyeknya. Semuanya ada kehadiran fisik. Tapi kemudian di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 di pasal 6-nya yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 2020, ada lagi persyaratan yang lebih sederhana. Kenapa? Dalam rangka narik subjek pajaknya menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, inilah yang kemudian kita sebut, kita bedakan, ya. Kalau BUT Undang-Undang PPH, Tax Treaty itu physical presence, sementara di dalam Undang-Undang nomor 2 untuk transaksi, ya, perdagangan melalui sistem elektronik atau saya sebut saja e-commerce, ini nggak perlu physical presence, tapi cukup signifikan economic presence. Jadi cukup kehadiran ekonomi signifikan. Nah, ini sesuatu yang baru, jadi nggak perlu ada fisiknya, nggak ada cabangnya nih. Tapi kalau ada bisnisnya di sini secara aktual, secara ekonomi signifikan, ya, nilai bisnisnya itu menjadi subjek pajak. Nah, karena mendapatkan penghasilan di Indonesia, berarti subjek pajak ini harus bayar pajak di Indonesia. Ini yang terjadi di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Saya sebut sebagai Undang-Undang Corona. Nah, terus gimana kedudukan ini? Ya, memang ini menjadi menarik, Sobat Pratama. Masalahnya apa? Tax Treaty kita ini belum diubah. Sekali lagi, sesuai dengan Undang-Undang PPH tadi, ya, pasal 34, pasal 32A, kita berwenang, pemerintah kita berwenang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain. Kedudukan P3B itu lex specialis, derogat legi generali. Legi generalnya apa? Legi Undang-Undang PPH. Termasuk Undang-Undang Corona ini juga legi generali. Nah, terus gimana? Nah, ini ketika bicara masalah Tax Treaty, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Corona, khususnya pasal 6, ini pasal 6, saya kutip, ya, dari, ini sebenarnya pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun, Perpu nomor 1 tahun 2020. Cuman kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 2020. Baik, ini kehadiran ekonomi signifikan. Nah, ketika melihat posisi ini gimana? Ya, memang aturan khusus kalau udah e-commerce menggunakan kehadiran ekonomi signifikan. Sekali lagi, undang-undang ini perlu peraturan pelaksana. Sampai sekarang belum tuntas peraturan pelaksanaannya. Nah, di sisi lain, mereka dari luar negeri dan punya tax treaty. Nah, ini muncul masalah nih. Ketika tax treaty dibenturkan dengan undang-undang ini, ya mereka lex specialis. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena undang-undang ini menjadi tanda kutip kurang efektif. Kalau misalkan
perusahaan e-commerce asing menggunakan tax treaty, loh saya nggak punya physical presence. Muncullah perdebatan, loh tapi kan Anda berbisnis secara signifikan, jadi secara ekonomi nilainya signifikan. Loh saya kan pakai tax treaty, loh enggak saya. Nah, ini. Berarti kita harus melihat kedudukan hukum undang-undang domestik kita dengan tax treaty. Nah, kalau melihat ke dalam undang PPH, tax treaty lex specialis. Kembali lagi kaidah lex specialis derogat legi generali. Lex specialis lebih unggul. Jadi saya melihat kedudukan pasal ini masih belum cukup kuat untuk kemudian menggait subjek pajak. Nah, makanya pemerintah juga berupaya untuk mengubah pengertian BUT ini dengan menambahkan signifikan economic presence. Melalui apa? Kalau ngubah 75 P3B masing-masing, jadi ada 75 negara, ini satu persatu. Satu P3B bisa 2 tahun misalkan. Berapa lama? Nah, pemerintah Indonesia sekarang sedang membahasnya melalui multilateral instrument MLI. Tujuannya apa? Jadi mereka yang sudah menandatangani MLI agreement kemudian membahas, kalau memang sepakat, langsung diubah bareng-bareng. Jadi lebih ringkas karena dibahas bareng P3B-nya melalui skema MLI, multilateral instrument. Nah, jadi Sobat Pratama, kalau kita melihat kasus kita ya ini kasus yang memang menarik karena subjek pajak dalam bentuk BUT ini akan mengalami perluasan definisi. Tidak hanya physical presence, tapi juga significant economic presence, SEP. Nah, jadi inilah kasus aktual kita, Sobat Pratama, terkait dengan subjek pajak. Jadi, 3 kasus ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang komprehensif bagi Sobat Pratama untuk memahami subjek pajak di Undang-Undang PPH dengan kondisi aktual. Jadi seringkali memang saya harus mengaitkan antara konseptual yang melandasi sebuah peraturan, kemudian isi peraturan seperti apa, lalu kondisi aktual. Kita elaborasi. Demikian Sobat Pratama, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi Sobat Pratama yang belum subscribe, like, komen, dan share. Silakan berikan komentar Sobat Pratama, pertanyaan, apapun yang bisa meningkatkan kualitas video edukatif ini, karena saya punya prinsip sesuai dengan spirit hidup, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi sesama. Kemudian spirit hidup yang kedua adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat ihsan, berbuat baik kepada yang lain, perbuatan baik itu akan kembali kepada kamu sendiri. Demikian Sobat Pratama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.